Haji Gunung. Yuk langsung saja. Sekarang kita sudah sampai Manunjaya menuju lokasi. Ini tepatnya berada di alun-alun Manunjaya. Sudah sampai di jembatan Cirahong, di mana untuk akses menuju lokasi kita melewati jembatan Cirahong. Ini tuh jembatan yang menghubungkan daerah Tasikmalaya ke Ciamis gitu. Alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di lokasi, tepatnya di pemakaman Syekh Haji Abdul Wajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah berada di lokasi, tepatnya di depan pemakaman Syekh Haji Abdul Wajah, Imbanagara, Ciamis. Untuk lebih detailnya lagi, saya akan mewawancarai narasumber bersama Bapak Kuncen. Ayo kita isi. Assalamualaikum Bapak. Dengan Bapak siapa namanya Pak? Pak Darman. Bapak Darman sebagai Kuncen di sini ya? Iya. Jadi saya mau bertanya Pak, kira-kira lokasi Gunung Sari ini tepatnya di mana ya Pak? Di sini. Ya, Alamatnya? Makam Gunung Sari, Kampung Sukamana, RT 5, RW 7, Desa Imbanagara, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Ciamis. Ya. Nah, untuk luas seluruh di Gunung Sari ini berapa Pak Ya, luasnya? diperkirakan 1 hektar ada. 1 hektar Ya. ya. Untuk pemakaman sendiri ini, kira-kira ada nggak selain Syekh Haji Abdul Wajah? Ya, banyak makaman umum yang di luarnya. Ini kan semua itu murid-muridnya Sadu Wajah. Kira-kira ada siapa aja ya Pak ini? Ini yang sepuh yang dinamakan Mama Sadu Wajah, yang itu Raden Adipati Kusuma ketiga. Ini Raden Ayu Buminata, yang itu Raden Adipati Kusuma, terus Adipati Sulapraja. Selain istrinya Mama Sadu Wajah, putri dari Syekh Abdul Muhyi. Jadi di sini tidak hanya Syekh Haji Abdul Wajah saja ya? Enggak, ada pengumuman umum juga ada di luar areal ini. Ini kan udah termasuk sejauh posisi ini sebuah bangunan umum gitu, kabar di umum gitu. Nah, untuk peziarahnya sendiri itu di daerahnya dari mana saja? Kalau kebanyakan sih orang-orang sini, misalkan daerah Tasik ya Manunjaya, orang-orang ini terdekat dari Ciamis, dari pesantren mah
dari Abi Pari, Al Mubarok, terus Haji Ahmaji, pesantren yang di Sidratul Ulum, terus para orang-orang Gunung Tanjung, Menjaya kebanyakan itu yang Banyaknya seperti dari ini. daerah-daerah sini ya, Ya, Ciamis, Ciamis, Tasikmalaya. yang paling jauhnya paling Bogor, Cianjur. Kemarin kedatangan orang mana yang Tangerang. Untuk dari luar-luar Murid pulau. ya, murid sama kayak murid-murid Abah Uci. Terus ada yang dari Cirebon. Pernah kedatangan orang Malaysia dulu, kan suka sering-sering kesini ya, orang-orang sekitar sini lah, antara Abi Pari, Menjaya, Tasik ya, lingkungan sini. Sudah rutinitas gitu ya. Iya, udah bisa setiap bulan atau setiap minggu sekali ada gitu. Kalau orang-orang jauh mah kadang-kadang gitulah, ya, jarang. Ya udah Bapak, terima kasih Ya, untuk sama-sama, informasinya. ya, bisa aja. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan wabarakatuh. siapa Bapak namanya? Pak Haji Gun-Gun Pak Haji Gun-Gun. Asalnya dari mana ya Pak? dari Tasikmalaya Sukapura, sekarang berdomisili di Cikarang, Bekasi. Bapak di sini sebagai peziarah rutin. Ya, betul. Nah, saya mau menanyakan Pak, kira-kira Bapak Haji bisa menerangkan siapa Syekh Haji Abdul Wajah? Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Haji Abdul Wajah berasal dari Sukapura, dilahirkan diperkirakan tahun 1685 Masehi, bertepatan dengan tahun 1107 Hijriah. Dibesarkan di Pamijahan dari keturunan para ulama-ulama atau syekh dan ningrat galuh. Beliau lebih cenderung keulamaan. Nah, kenapa Syekh Abdul Wajah tuh sampai di Gunung Sari? Sembah Khotib Wahid menikah dengan Nyi Mas Kunrod, adik kandung Syekh Muki Pamijahan, dikaruniai 6 putra. Yang pertama Raden Syekh Haji Abdul Wajah, yang kedua Raden Kiai Nuruddin Panjalahan, yang ketiga Raden Indranata, yang keempat Raden Kiai Nuryai Garut, yang kelima Raden Kiai Muhammad Bayan, yang keenam Raden Abu Qasim. Syekh Haji Abdul Wajah atas perintah gurunya dan restu kedua orang tuanya, bersama murid-murid pilihannya, beliau pergi ke negeri Mesir dan kota Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji, dipimpin oleh Syekh Abdul Qahar Pandawa. Setelah kepulangan dari negeri Mesir dan kota Mekah Al-Mukarramah, beliau ditugaskan oleh gurunya Waliullah Syekh Abdul Muhi Pamijahan untuk menyebarkan agama Islam di Imbanegara Ciamis dan membantu pemerintahan Adipati Kusuma III dari Rundayan Raden Adipati Panji Jayanegara. Dalam pemerintahan Adipati Kusuma Dinata III, beliau sebagai penasehat ulama karismatik yang membimbing, membina dan mengajarkan agama Islam di Imbanegara. Syekh Haji Abdul Wajah mengajar dan mendidik itu dari golongan rakyat, masyarakat, dan pemerintahan Adipati Kusuma. Nah, untuk tahun wafatnya kira-kira Syekh Haji Abdul Wajah wafat diperkirakan dalam pemerintahan Adipati Kusuma III pada tahun 1751 sampai 1801 Masehi. Nah, kemudian bagaimana Syekh Haji Abdul Wajah itu kaitannya dengan Sukapura, Pak? Sukapura Galuh. Syekh Haji Abdul Muhi menikah dengan Nyai Raden Ajeng Halimah
putra putri maksudnya dari dalam tangga dipa Wiradalaha 3 atau disebut dalam Sawidak. Beliau menikahkan putrinya yang bernama Nyai Raden Ajeng Wajah dengan Syekh Haji Abdul Wajah. Pernikahan keluarga tersebut tujuannya untuk saling bahu-membahu dalam penyebaran agama Islam. Nah, untuk Walio Cirebon Sekarang dari Galuh, keturunan Galuh, beliau dari pernikahan Kiai Bagus Khalifah dengan Nyai Raden Ajeng Kasimpen, kakak Sembah Lebe Wartakusuma atau rundayan ketujuh dari Ratu Galuh. untuk dengan Walio Cirebon Pak. Untuk Walio Cirebon, beliau berkaitan dengan Syekh Panjunan bin Syekh Datul Kahfi atau yang disebut Syekh Nurjati. Beliau nyambung dari nasab Raden Ayu Sudarsa cucu Prabu Gesan Ulun dari nasab Sukapura. Dari kakeknya yaitu Kiai Bagus Khalifah. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir tadi kaitannya dengan Sunan Giri Gresik. Syekh Haji Abdul Wajah nyambung nasabnya dari ibu yaitu Nimas Kudrot, nyambung lagi ke nenek yaitu Nyai Raden Tanganjiah, langsung nyambung ke nasab Sunan Giri Gresik. Untuk lebih lengkapnya, lebih detailnya, tinggal buka bukunya Menikap Rahasia Syekh Haji Abdul Wajah. Karya siapa itu Pak Haji? Saya Haji Nasir. Haji Nasir, alhamdulillah. Gimana Neng? Nah, untuk teman-teman semua, untuk lebih detailnya lagi, ini ada rangkuman bukunya mengenai Syekh Haji Abdul Wajah. Ini sudah dirangkum oleh penulis dari beberapa sumber yang udah detail gitu. Nah, tadi untuk sumber-sumber yang tadi Pak Haji sudah disampaikan, itu sumber pustakanya dari mana aja ya? Pustakanya dari pengumpulan data-data atau rangkuman dari Galuh Pangauban, dari sejarah Sukapura, dan sejarah Pamijahan dan Panyalahan. Itu yang saya dapatkan. Terima kasih Pak Haji untuk Ya, kesempatan sama-sama. wawancaranya dan untuk informasi dari mengenai Syekh Haji Abdul Wajah. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Amin, amin ya rabbal Assalamualaikum alamin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.